Record. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi tadi saya tanya di grup. Nah, kita cek dulu di grup. Tuh kan, belum ada yang jawab ya. Siapa yang bertugas sebagai presenter hari ini? belum, belum ada yang jawab. Oke, karena belum ada yang jawab, saya kembali ke yang kemarin itu. Jadi kemarin kan saya ngasih komen seperti ini ya. Ini kan langsung ketahuan bahwa makalah ini tidak menggunakan aplikasi. Dari mana? Dari konsistensi. Jadi Bu Bapak mohon, kuliah di pasca itu kita berasumsi kuliah di pasca kita semua sudah punya ilmu. Ini ya, mohon diingat ya. Nah, eh, oke, saya mohon izin link ini saya kirim ke kelas lain lah ya, biar juga bisa didengar apa yang saya sampaikan ini. Gimana? Diizinkan? Oke, sebentar. Yes. Oke, saya ulang ya. Saya ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saya sengaja tidak pakai virtual background biar kelihatan saya dibaca sama Farida. Oke. Oke. Jadi setelah saya cek di WA Group tidak ada yang store makalah hari ini. Jadi saya kembali ke makalah yang minggu kemarin dikirim ya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Lutfi Muhammad Ihsan. Pak Lutfinya sudah hadir belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih Pak Lutfi. Apapun, Pak Lutfi sudah mengirimkan soft filenya sehingga kita bisa berdiskusi ya. Ini bahan diskusi kita. Dan oke, saya share screen. Tuh, jadi oke. Nah, eh, jadi Bu Bapak, mohon disimak kembali petunjuk menyusun makalah kelas itu. Jadi kalau lihat di sini, ya saya tetap harus berterima kasih kepada Pak Lutfi ya karena sudah mengirimkan. Ya meskipun ya kemarin itu kan, nah ini ya, ini nih. Ya. Jadi dari mana saya tahu Pak Lutfi tidak menggunakan aplikasi? Ya ini dari konsistensi ini. Ya. Jadi kalau kuliah di PASA itu kan dua kompetensinya ya, kompetensi yang ini secara umum. Jadi dimanapun pascanya, mau dalam negeri, mau luar negeri, mau dimanapun ya. Eh, ya, Yang pertama bisa mempresentasikan gagasannya. Makanya di pasca Win Bandung, di pasca yang lain, kemarin saya di Unpad juga sama, itu wajib presentasi. Ya. Yang kedua bisa jadi mempresentasikan gagasannya secara lisan, artinya bisa jadi narasumber lah kira-kira gitu ya. Jadi Bu Bapak, magister itu artinya guru, doktor juga artinya guru. Magister itu bahasa Latin, doktor bahasa Italia. Ya Italian dan Latin itu kan dekat-dekat lah ya itu. Jadi guru itu dituntut untuk memiliki kompetensi dua tadi. Nah, karena kita ini pasca, asumsinya kita sebetulnya sudah memiliki pengetahuan. Ya. Nah, mana buktinya?
kita memiliki pengetahuan dan ini adalah buktinya. Ini ya, ini kan bukti kita nih. Bukti siapapun yang menulis artikel itu sudah memiliki pengetahuan. Tinggal bagaimana kita melakukan memasuki ruang konsensus akademik. Ruang konsensus akademik. Jadi berlatihnya di situ tuh, ruang konsensus akademik. Itu ya. Contoh ya makanya sekarang di hampir semua pasca yang ada di dunia itu mendorong seluruh mahasiswanya untuk publikasi artikel jurnal. Jadi nggak cuma di UIN Bandung ya, ini di mana-mana itu seperti itu. Karena memang hari ini kita berada dalam ijma idari ya, dalam konsensus konsensus manajerial, konsensus administratifnya seperti itu dan ya ini yang harus kita ikuti ya, ini yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara, saya mungkin tidak terlalu merewelkan. Saya mungkin tidak terlalu rewel terkait dengan konten. Karena konten nanti kita akan berhadapan dengan reviewer. Itu saya justru rewelnya dalam format. Ya, dalam format. Jadi biar ngimbang lah ya. Misalkan ini mohon maaf dosen lain misalkan tidak rewel di format. Dosen lain yang rewel di format nggak? Enggak, iya kan ke konten kan? Iya, nah itu. Jadi ketika dosen lain tidak rewel di format, saya malah rewelnya di format. Karena untuk konten itu sekarang, apalagi sekarang ada chat GPT, ada macam-macam itu kan kita bisa bisa apapun selesai itu. Anak saya bilang itu, ayah, saya bisa bikin artikel sekarang cuma 10 menit pakai chat GPT. Waduh, kan itu hati-hati saya bilang. Oke. Ya, itunya bisa, tapi hubungan antar konsepnya tetap manusia yang harus menghubungkan. Kita nggak bisa menyerahkannya ke robot ya, ke aplikasi itu. Tapi sekarang orang ke sana dan kita nggak bisa. Saya nggak bisa begini. Ya saya bisa aja mengatakan nggak boleh pakai chat GPT, misalkan seperti itu. Tapi kan tetap aja saya nggak bisa kontrol itu ya. Oke, jadi mohon diperhatikan betul itu. Jadi tolong disimak lah ya. Tolong disimak apa yang saya sampaikan di YouTube itu yang minggu-minggu yang lalu itu, tolong disimak dan itu jadikan panduan gitu. Nah, kemarin itu saya kirim di sini ada nggak ya? Nah, ini nih. Nih ya. Ini ini ya. Ini Sinta 2 nih. Nih Muhammad Fikri, ini masih pasca, ini masih kuliah nih sekarang nih. Belum lulus, artinya ya kakak kelas 1 tahun lah. Ya, ini dosennya. Ya, itu Pak Anton, kenapa nggak ada nama Pak Anton? Biar nggak terlalu banyak, kan nggak terlalu bagus juga. Ya, saya cukup 1 lah di tempat lain ya gitu. Kata, yang penting terjalin kolaborasi publikasi antara dosen dan antara mahasiswa dan dosennya. Ya, ini mahasiswanya nih, ya. Ini ke sini dosennya nih. Ini kawan, ini teman sejawatnya nih. Darul Ittihad, Campur, Geger, Bangkalan, Madura. Nomor 5 mana? Nah, ini Mustain ya. Mustain nomor 4 KBRI Riyadh. Nuruddin Mahmudi. Tuh. Ini ya. Dan ini ini berhasil melewati proses review. Gitu ya. Jadi maksud saya itu, Ibu Bapak Saudara, pertama mahasiswa pasca itu memiliki kemampuan mempresentasikan gagasannya secara lisan, makanya presentasi. Yang kedua, memiliki kemampuan mempresentasikan gagasannya melalui tulisan, publikasi. Nah, biar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kita semua bikin makalah seperti ini, berapa halaman nih? 8 ya. Ya, ini 8 halaman, ya tinggal masuk ke format artikel jurnal itu. Nah, untuk masuk ke format artikel jurnal itu, kita kan punya perasaan saya sudah kirim ya. Bentar, open.
Saya harus, tidak di komputer saya yang ini, bentar deh. Yes. Yes. Nah, ini ya. Ini mata kuliahnya mau apapun sama, soalnya sama. Mata kuliahnya mau apapun soalnya sama. Ah, ini ya. Jadi ini saya bikin ini mengadaptasi dari apa? Mengadaptasi dari publikasi artikel jurnal. Tuh ya, mohon disimak betul. Tuh, kita lihat yang ini ya, kita lihat yang ini nih. Nah, oke, judul. Judulnya bahasa Inggris ya. Iyalah kan di sini juga bahasa Inggris. Nama, afiliasi, ya. Emailnya, di sini tidak ada. Mari kita lihat sekarang. Ini keyword ya. Oke. Nah, ini keyword kan, corresponding, correspondence. Ini, oke. Sekarang kita lihat yang ini, yang mana tadi? Ini. Tuh, jadi Pak Lutfi, tolong diperbaiki ya, tolong diperbaiki. Kan apa susahnya sih ngikut kayak gini nih? Ini sudah saya tampilkan di sini ya, di mana? Nah, ini kan, itu. Ya, nama lengkap, afiliasi, email kan gitu. Saya ngikuti ini tuh. Nama lengkap, afiliasi, email. Oke. Abstrak. Kalau abstraknya nulisnya begini, berarti ini abstraknya bahasa Inggris kan? Nah, tinggal bahasa Inggris kan. Yang mana? Ini. Tuh, ini abstraknya udah bahasa Inggris nih, tapi isinya bahasa Indonesia. Ya, bagaimana membahasa Inggris kan? Saya sudah kasih. Ya, Pak Rida ya. Kan saya udah kasih kan? Caranya itu. Hah? Ibu kan iya di grup tayangan itu kan saya udah kasih berapa kali itu, ya. Mau pakai ini, nih, mau pakai ini, tuh, ya. Atau mau pakai Google Scholar, kan saya udah kasih, tuh ya. Tuh, oke. Kemudian saya selalu menekankan kalimat pertama dalam abstrak, pilihlah kalimat yang sederhana, langsung. Artikel ini membahas, itu kan, artikel ini mendiskusikan perkembangan kajian hadis, gitu aja, gitu. Nggak usah juga pakai ilmu akan senantiasa berkembang. Aduh, ini bertele-tele yang begini nih. Mohon maaf Pak Lutfi ya, gitu. Jadi belajar menulis artikel itu belajar menggunakan bahasa sesingkat mungkin. Semua orang sudah tahu. Kalau semua orang sudah tahu, sudah kita tinggalkan. Itu. Jadi pembaca artikel jurnal itu orang yang sudah memiliki pengetahuan. Ya, makanya yang dicari adalah artikel jurnal. Oke? Tetap semangat ya. Itu. Itu ya. Jadi seperti itulah. Mohon dilihat, mohon disimak semua tayangan saya terkait dengan petunjuk menulis artikel. Tuh. Oke. Oke. Hal lain, ini kalimat terlalu panjang nih. Coba.
ilmu akan senantiasa berkembang dengan seiring zaman yang berubah-ubah, ya. Itu. Ya, kan di sini itu eh, sama sini kan sudah bisa titik. Tuh. Ini kan prasyarat. Jadi kalau mau sholat wudhu dulu deh. Ah, kan gitu ya. Sholatnya nggak wudhu, bacaan Fatihahnya bagus, sholatnya nggak wudhu, itu sah sholat. Gitu ya. Jadi belajar belajar menyusun kalimat, SPO, SPK, SPOK, gitu ya. Itu kembali. Jadi hal-hal yang sangat mendasar itu mohon dikuasai agar kita ini sesuai dengan CP dan LO magister. Itu magister ingat dua kompetensi yang harus dimilikinya, bisa mempresentasikan gagasannya, Cewek lisan, masih ada. ya, bisa mempresentasikan gagasannya secara lisan dan bisa mempublikasikan gagasannya secara tulisan. Apakah daring atau luring, apakah ya cetak atau fisik ya, cetak atau online. Itu mohon mohon diperhatikan betul ya. Tuh, jadi ini begitu halnya dengan ilmu hadis. Ini kan bisa kalimat baru. Begitu halnya dengan ilmu hadis yang berkembang dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang, ya, atau yang disebut masa kontemporer. Ini udah titik. Ya, kalau tanpa titik yang di mana tentunya ilmu hadis ini berkembang. Aduh, ya mohon 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 diperhatikan betul ya, mohon diperhatikan. Tapi saya tetap berterima kasih ke Pak Lutfi ini karena kita jadi punya bahan untuk diskusi ya. Tuh, ya. Oke. Jadi oke. Saya Saya akan ulang ya. Saya tidak akan gunakan Chat GPT. Saya lebih baik menggunakan Wikipedia. Nih, ya, ini Wikipedia nih. Nih ya. Hadis berasal dari ini. Sanad adalah nih, ya. Oke. Kenapa saya pilih Wikipedia? Karena Wikipedia ada rujukannya, ya. Mari kita lihat. Kalau yang Indonesia belum ada rujukannya, cari yang Arabiah. Tuh, satu rujukannya mana nih? Tuh. Marjanya Syarah Manzumah Baikuniyah. Ikan yang ini Islam Web. Oke, Islam Web yang ini Syarah Manzumah Baikuniyah ini Nuzratul Mustasyrikin li Sunnah Nabawiyah. Tuh. Jadi saya lebih menyarankan gunakanlah Wikipedia dibanding Chat GPT. Ya, Ta'riful Hadis nih. Ta'riful Hadis ini kemana nih? Lisanul Arab. Tuh kan? Jadi ibu bapak saudara nanti kalau bikin tesis ya ikuti cara ini nih. Jadi langsung ke sumber utama ya. Langsung ke sumber utama ya. Jadi menurut bahasa iya lisanul Arab sumber utamanya. Ini marjanya. 9 mana nih? Kamus Muhit Fairuzabadi. Yang ini Mujam Makoyis ya, Ibnu Faris. Ini babon semua nih, ya, babon semua. Oke, Al Hadis wa Sunnah. Oke, As Sunnah Filugoh dan seterusnya ya. Terus, oke, sama Sunnah ada. Oke, kita cari hadis. Kita kembali ke sini. Sejarah hadis. Nah, ini ya, sejarah hadis ya. Kan ini perkembangan kajian hadis. Oke. Jadi kan itu bagian dari sejarah hadis.
Oke. Nah, kan? Kenapa saya lebih memilih Wikipedia? Coba lihat nih. Sunting sumber. Artinya apa? Setiap statement yang nggak ada sumbernya, Wikipedia sendiri yang sering disebut sebagai rujukan abu-abu, memperhatikan sumber ini, memperhatikan referensi. Yang belum ada referensinya, diminta untuk menyebutkan referensi. Oke, sekarang kita ganti ke English coba. Kita coba English ya. Ah, nih sumbernya mana nih? Tirmizi. Oke, collected in the Musnad Ahmad tuh. Kan ini ada sumbernya. 71. Alfred Gailume. Kita lihat dari awal nih. Nah, ini hadis satu. Oke. Oxford English Dictionary. Yang tadi Lisanul Arab kan? Yang ini ya, seperti ini. Oke. Ini Asar. Muhammad Mustafa Azami. Studies in Hadis Metodologi and Literatur. Nih ya. Tuh. Oke, sekarang kita lihat di sini. Satu. Miftahul Asror. Oke. Dari sini sampai sini. Studi hadis atau kajian hadis semakin berkembang dari zaman ke zaman. Titik ya. Hal ini menjadi wajar mengingat bahwa hadis menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Yang mana menjadi sumber. Oke. Tuh. Ya. Sekarang kita bisa memparafrase ini. Gimana caranya? Kita copy ya. Kita copy, masukkan Google Translate. Paste. Indonesian ke English. Copy. Masukkan ke paraphrasing. Yo. Oke. Basic paraphrasing. Oke, ini dulu ya. Nah, oke. Sekarang ini kita copy. Indonesia. Oh. Kajian hadis terus berkembang. Hal ini dapat dimaklumi mengingat hadis, ya. Tuh. Oke. Lumayanlah dapat dua kalimat ya. Daripada ini dijadikan satu kalimat nih, mulai dari atas sampai bawah. Itu ya. Ini contoh bagaimana kita dapat kalimat itu begini. Tuh ya. Oke. Sekarang kembali ke sini. Oke. Kita lihat nih. Ini Pak Lutfi ini sudah menyeberang tema. Ini kan zaman Nabi ya atau awal dari zaman ke zaman. Kajian hadis pernah berada pada masa puncaknya yang mana hal ini dipelopori pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Oke, ya. Nah, jadi mohon yang ini ada rujukannya. Baru kemudian yang ini. Ya. Nih, saya pecah ya, saya pecah ya. Tuh. Oke, partner rujukannya ada tuh nomor satu. Iya, nomor satu kan, cuma satu kan. Sementara ini nyebrang tema. Oke, studi hadis atau kajian hadis semakin berkembang atau berkembang dari zaman ke zaman. Yang tadi itu ya. Mari kita lihat sekarang. Mari kita lihat. Ya, kita, oke, ini kita copy ya.
masukkan ke Google Scholar. Tolong diingat ini ya, gimana caranya? Ini berguna buat apa? Buat tesis ibu bapak, saudara. Tuh, tuh. Ini ya, de jure itu Sinta 2, Win Malang. Nah, ini. Tuh. Nah, gitu ya. Oke. Itu. Jadi apa? Dari mana kita tahu ini? Nih, kan ini sama dengan ini. Nih, sumber hukum kedua setelah Quran. Itu ya. Kita dapat ini. Dibuka ini. Tinggal kutip. Itu. Itu ya. Dan itu berlaku untuk semua bagian. Makanya saya lebih menyarankan, ya, saya tidak melarang, bukan tidak melarang, bukan persoalan melarang atau membolehkan ya. Saya tidak membahas chat GPT. Yang sekarang lagi ramai itu. Saya tidak membahas itu. Kemarin juga di Tadarus Nusantara saya sampaikan itu, chat GPT itu, ya. Tapi saya tetap mewanti-wanti, hati-hati kita gunakan chat GPT. Ya, saya pernah coba, salah jawabannya. Ya, salah jawabannya. Gitu. Jadi mohon pastikan dulu itu. Nah, daripada kita gunakan ChatGPT, mendingan kita gunakan Wikipedia. Nih, ya. Karena Wikipedia sudah menggunakan tradisi akademik. Di antaranya rujukan. Ya, di antaranya rujukan. Ini. Oke, ya, ini rujukannya Azami. Ini siapa? Brown, ya, misquoting Muhammad. Ini ya ini ya rujukannya. Sekarang kita ganti ke Arab ya. Nah, nah, coba. Inilah aspek akademik Wikipedia ya. Hazihil maqalah anil hadis inda ahli sunnah wal jamaah. Lali hadis inda syiah. Tuh. Jadi narasi ini adalah narasi Sunni. Ini memberitahukan, andai kita selaku pengkaji membutuhkan informasi hadis indah syiah, toli al hadis indah syiah. Gitu ya, jangan ke sini. Gitu. Itu akademis itu begitu ya, sifat akademis itu begitu. Oke, sekarang kita lihat satu, ini apa? Oh ya, yang tadi sudah ya ini ya. Oke, ini sudah tadi nih. Gitu. Jadi gitu Ibu Bapak, mau berapa halaman tulisan kita tidak sesuai dengan aturan yang disepakati, ya, belum mencerminkan kita selaku mahasiswa pasca. Ingat, mahasiswa pasca itu dua kualifikasinya. Mumpung kita bertemu di kelas. Nanti kalau udah lulus magister, suruh bikin artikel dan seterusnya dan seterusnya. Aduh, ampun deh. Ini apa ini? Sertifikasi halal industri pada. Insya Allah terbit Prof. Bulan Oh, Juni. oh iya. Saya pikir apa ini? Aduh, jangan dulu di sini deh. Ini kan ruang kelas hadis, Pak. Di WA aja, di WA. Makasih, makasih, makasih. Oke. Jadi gitu ya, Ibu Bapak ya. Sama seperti apa? Sama seperti pernyataan saya sebelumnya. Saya tidak akan materi di WA group. Saya nama ayah Ruby Saya SNM siap izin pengawal, bangunan. saya siap pengawal teknis. Anu astagfirullah bukan jadi loadingnya sama mah. Ambil kita sama kita. Izin orang bangunan. Nah kemarin pas dari izin nya. Oke.
Jadi gitu ya Ibu Bapak ya. Mohon pastikan ini abstraknya Imran. Harus Imran ya, introduction itu artikel ini membahas metodenya apa? Ini metodenya mana? Ya, metodenya nggak ada nih. Ya, metodenya eh, library riset, kajian pustaka, studi pustaka. Mohon Pak Lutfi ya, gitu. Hasil dan pembahasannya, nah, mulai dari sini, ya, mulai dari sini, gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan Imrad yang ininya, di delete, pindahkan ke introduction, pindahkan ke sini nih, gitu. Ini sampai sini, titik. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Tuh, metode ya, metode ya, titik. Teknik pengumpulan data dari pengumpulan datanya, oke. Library research yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitis. Oke, ini mohon di parafrase ya, mohon di parafrase ya. Gitu. Nah, ini nggak usah seperti ini. Nah, gitu aja. Oke, kegiatan analisis data dimulai dengan melakukan pola hingga mencari gagasan yang spesifik beberapa hadis berkembang pada abad 19. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kajian hadis pada waktu ini diperoleh banyak model. Dari sampai muhtasar hadis. Oke, nah ini aja yang tadi di delete ya, atas itu pindahkan yang sudah ditulis jangan di delete dalam pengertian di delete sama sekali ya, kecuali kalau memang tidak relevan. Yang tadi kan masih ada relevansinya. Kan saya yang capek-capek kita ngetik, masukkan ke body. Ya, masukkan ke body. Nah, gitu ya. Eh, seperti itulah kuliah kita hari ini. Saya tetap akan mengawal. Siap. Bagi yang masih memerlukan apa Zotero, Mendeley, nanti habis Lebaran aja ya. Habis Lebaran kita kopi darat, ya. Habis Lebaran Siap, kita kopi Bro. darat. Nah, eh, di masing-masing WAG kan saya sudah kirim apa? Mana tadi itu? Nah ini ya, gitu. Jadi saya yang ini Sinta 2 tuh, ya. Ini Sinta 2. Ini hadis nih kakak kelas. Ini S2 ya nih, bapak-bapak, ibu-bapak yang S3 ini tolong diikuti ya. Yang S2 aja tembus ke Sinta 2 nih. Ya. Nah, ini terbit di Atlantis Press ya, Atlantis Press ini terbit di Atlantis Press. Kemudian ada satu lagi mana? Oh, sebentar. Koswara. Nah, yang ini bentar. Ini Sinta 2. Ya. Ini Sinta 2 Jurnal Sosioteknologi. Ini mahasiswanya, ini dosennya. Ya, ini mahasiswanya, ini dosennya. Pak Anton nggak ada. Iya, biar nggak terlalu banyak kan, nggak bagus juga. Bagi-bagilah, gitu ya. Tuh, tuh ya, judul. Nah ini kan judul Inggris, judul Indonesia kan. Saya kemarin ngasih di mana? Ini kan. Nih, judul Inggris, judul Indonesia kan. Nah ini ya, judul Indonesia ya. Gitu, dan seterusnya. Ya seperti inilah pola-polanya. Jadi biasakan kita mengikuti pola yang ada, yang disepakati oleh
tradisi akademik, publikasi akademik di seluruh dunia. Introduction, method, result, and discussion. Nih, jadi Pak Lutfi, this research is a type of qualitative research using literature or literature studies. The research is carried out by collecting library sources related to, nah ini kan related to wakaf. Pak Lutfi boleh related to hadis development. Gitu ya. Yang berhubungan dengan perkembangan hadis abad 19. Jadi ini wazan mauzunnya tulisan kita. Ini Pak Alayapulunya, Nasoroyan Suruhnya tulisan kita. Gitu aja Pak. Nah sekarang oke. Ini ya. Oke, ini saya copy. Biar enggak copy paste dari sini masuk ke paraphrasing tool. Oke. Nggak pakai then. Nggak pakai. Oke, ini ya. Basic paraphrasing. Tuh. Dapat. Ya. Begitu. Oke. Sementara sampai sini dulu. Zoom-nya habis. Saya belum top up. Ya. Nanti malam saya bikin tayangan insya Allah ya. Tapi buat